Hai Sobat Kompas, selamat datang di CWK. CWK apa sih, Nu? Celoteh Warga warga kita. Nah, pokoknya di podcast ini merupakan salah satu program terbaru dari Harian Kompas Yes. Kompas ID ya. Ya. Jadi di podcast ini nantinya kita akan berbicara mengenai berbagai macam hal yang ada di sekitar kita. Yes, dan khususnya yang ada di liputan Harian Kompas ya. Yes, dan, betul. Dan kita bakalan ngobrol banyak orang, Yes, wartawan, Ya. rekan kerja, betul. atau siapa tahu nanti bisa dari luar gitu ya. Kita ngomongin anything related to what's happening Betul. sama yang ada di Kompas juga. Dan Yes. semoga dengan ditambahnya berbagai macam data dan fakta dari Harian Kompas Kompas ID bisa lebih bermanfaat lah ya, nggak cuma kita yeping-yeping doang gitu ya. Ini kan betul. sebelumnya perkenalkan, saya Ivandra, yeper spesialis Harian Kompas Kompas ID. Oke, saya Nunu, partnership and spesialis gitu ya, satu tim sama Ivandra, cuma beda fungsi. Kami berdua yang akan ngomongin topik-topik tadi dalam program CWK ini sama banyak tamu nanti. Nah, di CWK ini kan kita kan ngomongin tentang hal-hal yang relate banget ya sama kehidupan kita, kehidupan sehari-hari. Salah satu topik yang sebenarnya itu tuh mungkin kalau teman-teman main sosial media ini sebenarnya juga banyak diomongin. Salah satunya adalah fatherless, alias Didi issue, enggak deh. Enggak, fatherless. Nah, kalau teman-teman belum tahu ya, tim Harian Kompas ID, khususnya di Desk Jurnalisme Data dan Investigasi, itu merilis artikel, seri artikel tentang fatherless. Nah, Nunu, kamu tentunya udah baca dong. Sebagai warga CWK yang full of literation gitu. Apa sih sebenarnya? Maksud lo kayak full of trauma? Oh. Yes, oke. Tenang, nggak apa-apa. No, ini adalah safe space. Kita semua diperbolehkan untuk proyeksi emosi ya. Vulnerable. Betul. Ketidakhadiran sosok ayah atau ketidakhadiran figur ayah di rumah tangga itu kan juga sebuah topik vulnerable yang memang tuh jarang dibicarakan orang. Jarang ada diangkat di media. Nah, tapi memang itu benar adanya. Yes. Kamu sendiri. Kok? Kamu. Kenapa? Kamu sendiri udah baca kan artikelnya? Ya, udah baca. Karena maksudnya artikel ini udah rilis ya, Van, di Harian Kompas. Mungkin kalau misalnya topik fatherless ini banyak diomongin di sosial media, kayak mereka mungkin dari isu fatherless gitu, terus ngerasa projecting gitu ya, kayak kayak perilaku nih gue karena gue fatherless deh gitu. Nah, sebenarnya fatherless itu apa sih? Iya, sebenarnya itu nanti akan dibahas ya. Nanti akan ada Mbak Putri ya, wartawan dari ada Mbak Putri nanti? Iya. Mana? Wartawan dari Desk Investigasi dan Jurnalisme Data gitu yang udah meliput soal fatherless. Iya. Dan Mbak Putri akan cerita banyak sih, kayak sebenarnya biar kita nggak kayak ngeklaim projecting gitu ya. Netizen ini gitu, biar kayak kita bisa melihat langsung dari kayak data gitu ya, dari banyak datanya itu nanti dari 16 psikolog di Indonesia, Van. Oke. Gitu, terus dikaji gitu ya datanya, gitu, dilihat, diwawancara gitu sebenarnya apa sih yang dialami sama banyak orang di banyak kota di Indonesia gitu ya, soal fatherless gitu khususnya. Dan ketika liputan fatherless ini tayang di Harian Kompas, Van, itu udah tayang lah ya beberapa hari lalu. Memang sudah bisa dibaca ya sekarang juga ya. Iya, udah bisa dibaca juga sama sahabat Kompas. Nah, makanya jangan lupa langganan Kompas ID ya, guys. Dan dari liputan itu tuh ada respon menarik, Van, dari pembaca Kompas juga. Oh jadi, gitu. Responnya dalam bentuk apa? Maksudnya dalam bentuk tulisan di kolom opini. Gitu. Jadi ada beberapa tulisan yang masuk ke rubrik opini Kompas. Kalau misalnya sahabat Kompas sudah familiar sama rubrik opini. Nah, tapi yang masuk di rubrik opini ini sebenarnya semuanya laki-laki. Oh gitu. Kemungkinan bapak-bapak juga, father ini yang kayaknya mereka menolak atau tidak menerima gitu, menerima liputan fatherless. Kayak mereka menyangkal kalau kayak apa kayak kami sebagai seorang bapak yang harus disalahkan gitu atas sosok atas fenomena fatherless gitu. Padahal sebenarnya ini semua tuh salah pemerintah. Itu ya, opininya literally ngomong kayak gitu. Kayak gitu. Tapi sosok fatherless itu kan maksudnya fenomena fatherless ini tuh bukan hanya merujuk pada sosok ketidakadaan sosok bapak kan.
Maksudku kayak bukan bapaknya kayak misalnya meninggal atau nggak ada gitu. Tapi bahkan ketika ada bapaknya tapi dia tidak memenuhi peran figur bapak, itu juga ternyata jadi satu fenomena fatherless juga, Van. Oh gitu. Nah tapi kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh aku tuh kemarin. Bener dong berarti kalau nggak salah. Iya, betul. Dari 100 salah 1. Jadi nggak salah. Talking. If you don't mind ya. If you don't mind kayak open your wound for a little gitu kan. I do mind sih. You do mind. I do mind. Memang di situ cewek-cewek itu kayaknya tuh curhat ya. Oke. Gimana if I don't mind apa? Iya, kayak kamu pernah nggak kayak temen kamu atau kamu gitu loh kayak merasakan ketidakhadiran bapak dan itu menjadi impact-nya cukup besar di kehidupan. Ya, banyak sih kalau aku banyak ngobrol sama teman-teman yang teman-teman perempuan, geng-geng perempuanku gitu ya. Kayak beda kayak kami growing up dengan sangat berbeda gitu ketika kondisi dengan keluarga masing-masing gitu ya, dengan yang misalnya growing up dengan bapaknya aja, growing up dengan kayak orang tua yang bapaknya mapan dan bisa afford keluarga, atau misalnya growing up dengan yang bapaknya udah meninggal, bapaknya nggak ada gitu, atau bapaknya ada tapi figurnya nggak ada. Betul. Memang akhirnya bikin kami semua gitu punya pandangan yang berbeda atas kehidupan lah, kita kayak menjalani hidup dan punya preferensi yang beda gitu loh sama keputusan-keputusan kita gitu, pilihan-pilihan kita. Aku ngerasa gitu sih, jadi memang aku secara setuju banget. Langsung tuh ada impact-nya sama kayak the way you behave ya. Iya, the way I behave dan memilih banyak keputusan gitu di hidupku gitu. Jadi aku sebenarnya sama liputan ini aku suka banget, aku setuju bahwa liputan ini tuh harus ada gitu. Teman-teman aku juga banyak yang respon setelah membaca ada artikel ini. Jadi itu respon dari teman-temanku tuh juga kaget kan tadi ya, temanku ada yang curhat yang kayak ternyata artikel ini menjadi sebuah reflektif. Ternyata aku sama ini defining father figure itu tuh ternyata ada di ibuku karena temanku growing up as tinggal sama single mother tanpa bapak gitu. Tapi memang sih setelah gue baca nih ya, di artikel ini tuh memang ada banyak numbers tuh yang cukup bikin gue kaget. Karena di artikel ini ada 20% anak yang berpotensi fatherless. Tahu nggak 20%-nya itu berapa banyak? Ternyata 20%-nya itu adalah 15,9 juta anak berpotensi fatherless. Di Indonesia? Di Indonesia. 15 juta anak. Nah, data itu nggak cuma data yang disajikan di artikel ini. Nah, makanya mungkin kita langsung aja panggil kali ya Mbak Putri dari Desk Investigasi dan Jurnalisme Data Harian Kompas ID. Kita panggil Mbak Putri. Silakan. Oke. Mbak Putri harus di tengah-tengah. Sekali kalian ya ngobrol. Hai Mbak Putri. Hai, salaman dulu dong. Oh iya. Welcome to CWK ya. Welcome to CWK. Nah, seneng banget nih udah ada salah satu sosok di balik artikel liputan fatherless yang memang sudah ada di Harian Kompas ID ya Mbak ya. Nah, boleh ceritain nggak Mbak, ini awalnya banget kenapa sih mau merilis liputan ini Mbak? Liputan fatherless, dan kira-kira apa temuan yang paling menarik Mbak gitu. Jadi experience dan juga temuan yang menarik dari liputan fatherless. Yeah. Oke, jadi sebenarnya tema ini digarap karena pengen mengangkat soal anak ya. Jadi mau mendekati Hari Anak 23 Juli, kita mau bongkar-bongkar data soal anaknya apa sih yang. Terus bingung juga ya, data anak banyak gitu kan. Terus tiba-tiba saya lihat di salah satu artikel opini waktu itu mengangkat ARA, fatherless dan media sosial. ARA yang tahu kan kalian, yang misalnya ARA yang anak kecil yang kemudian suka waktu itu jelek-jelekin teteh pabrik, buruh pabrik. Tahu gue ada di medsos. Iya, yang
sama orang tuanya tuh diangkat terus bahwa yang tindakannya ini salah satu sosok selebgram ya yang mengangkat anak enabling sama ibunya kan kayak pasti nih sama ibunya udah diajarin nih dari kecil gitu. I see. Nah dari situ kemudian saya pikir ini menarik nih soal fatherless gitu kan, apalagi setahun sebelumnya ada beberapa opini yang juga mengangkat soal fatherless dihubungkan dengan APBN dan sebagainya, yang topik yang serius gitu kan. Terus akhirnya saya mulai bikin itu, kemudian saya ngobrol sama sepupu saya dosen psikologi Undip gitu kan. Ini tema ini gimana sih secara ilmu psikologi, menarik nggak? Apakah ini suatu bagian dari mental health issue atau bagaimana? Terus dia bilang mendorong, Mbak garap aja, ini sekarang lagi tren ya, apalagi BKKBN terus punya program untuk mengurangi angka fatherless gitu. Oh gitu, bahkan ini sudah isu yang sudah diangkat ya? Sudah diangkat oleh pemerintah. Jadi pas April lalu pemerintah itu punya gerakan Ayah Teladan Indonesia gitu kan. Yang Pak Wihaji itu mengangkat itu, kemudian salah satu gerakannya yang sudah tayang sudah dilaksanakan itu gerakan ayah mengantar anak ke sekolah waktu hari pertama masuk sekolah itu. Nah, kemudian ini menarik juga ya, pemerintah sudah artinya sudah aware gitu kan. Sama ini kan, padahal ini kan sebenarnya isu domestik ya. Betul. Dan isu yang sebenarnya tuh kalau tidak diangkat itu banyak orang yang nggak tahu loh. Iya, nggak ngeh gitu kan, nggak ngeh. Apalagi kalau mungkin saya dari generasi lama, itu kan memang udah biasa ya, ayah bekerja, ibu di rumah, kemudian pola patriarki juga seperti itu, ibu tugasnya ngasuh, ayah bekerja itu kan. Nah terus menarik juga, kemudian mencobalah untuk dibuat formulanya dan sebagainya. Terus agak tricky juga ya ngerjain ini karena ini adalah sesuatu yang kualitatif ya. Kualitatif, padahal kita dengan jurnalisme data tuh biasanya dengan angka-angka menyajikan itu. Sangat angka dan based on data kuantitatif ya. Betul, itu. Jadi ini kami mengombinasikan antara data kuantitatif dengan kualitatif. Nah, kuantitatifnya kita mencoba nih dari data Susenas, kemudian keluar angka kan 15,9 juta anak, 20% itu kita mengolah data mikro Susenas 2024, kita cari nih berapa anak yang hanya tinggal dengan ibu saja. Kemudian anak yang tidak tinggal dengan orang tua, artinya dengan kakek dan nenek gitu kan. Terus itu udah ketemu. Kemudian penyebab fatherless yang lain tadi kan sudah diobrolin ya. Ada tapi sosoknya nggak ada ayah gitu kan, karena lalu sibuk bekerja. Kami mengkaitkannya dengan jam kerja ayah gitu. Apalagi kalau di Jabodetabek ya 12 jam per hari itu di luar rumah gitu kan. Nah, kemudian kami mengolahnya menjadi data temuan seperti itu. Kebetulan kok angka itu persentasenya itu sama yang disebutkan dengan Pak Wihaji itu. Nah, Pak Wihaji itu angkanya dari UNICEF. Artinya kan dari lembaga lain ya, dari lembaga lain. Nah, kami mencoba bahwa kita bisa menghitung sendiri loh Kompas itu, dan angkanya kebetulan sama. Nah, kemudian dilengkapi dengan kualitatifnya dari mana nih untuk tahu penyebabnya apa, dampaknya apa, ciri-cirinya apa. Nah, kita mencoba untuk wawancara kualitatif dari 16 psikolog klinis. Nah, seluruh Indonesia gitu kan. Jadi supaya dapatlah gambaran kalau di Padang kayak gimana, sampai di Ambon kayak gimana gitu. Tapi sebelum itu Mbak, sebenarnya kita ingin nyamain perspektif dulu ya Mbak. Suatu anak bisa dikatakan fatherless itu tuh dalam temuan ini tuh yang seperti apa Mbak? Jadi kalau dengan definisinya adalah tidak adanya sosok ayah ya. Jadi secara fisik itu bisa misalnya karena ditinggal meninggal, karena perceraian, itu kan secara fisik ya. Itu gampang diketahui gitu. Berarti memang ayahnya tuh tidak ada around ya, tidak ada di dalam suatu rumah. Betul, secara physically nggak ada. Tapi juga ada ternyata secara emosional itu juga absen ya. Artinya nggak hadir gitu kan ya, tadi ya misalnya ayahnya terlalu sibuk bekerja, kemudian menyerahkan semuanya kepada ibu gitu kan, dan nggak pernah ngajak ngobrol dan sebagainya. Itu ternyata banyak juga yang terjadi. Berarti apa ya, mostly beberapa temanku tuh juga merasakan sosok ayahnya ada, figur ayahnya ada, tapi karena mungkin tidak ada ikatan emosi gitu. Berarti itu juga bisa disebut fatherless dong Mbak? Iya, kalau misalnya anaknya
tidak ada ikatan emosi, kemudian sehari-hari Bapak nggak pernah berkomunikasi dengan anaknya, ya itu juga bisa dikatakan fatherless gitu. Tapi bisa jadi si anak itu kerasanya nanti ketika sudah impact-nya belakangan. Ya, belakangan. Atau kalau menurut satu psikolog, si anak ini prestasinya akademik menurun gitu. Jadi biasanya ketahuan dari prestasi akademik menurun, kemudian dia konsul ke ibunya konsul dengan psikolog. Setelah digali-gali, oh ternyata bapaknya nggak pernah cawe-cawe nih, misalnya untuk cawe-cawe udah kayak kan Jokowi gitu ya. Ups. Father figure. Fatherless. Iya. Tapi kan memang itu terlalu cawe-cawe sih. Ya, itu memang ini ngomongin cawe-cawe, tapi fatherless itu kan nggak cuma di keluarga, bisa juga kan jadi di sebuah negara. Oh iya, Fatherless nation itu is a thing ya. Oke, benar. Nah tadi lu juga sebelum pas briefing lu juga mau nanya sesuatu, Nu? Aku jadi penasaran kalau misalnya tadi kan kita ada definisi. Udah mendefinisikan gitu sama gitu kita. Lalu kayak implikasi paling ekstrim sih Mbak ketika dalam kondisi fatherless gitu ya, lebih jauh lagi. Implikasi paling ekstrim tuh apa gitu ke seorang anak ya gitu, apalagi khususnya dalam temuan ini. Kalau paling ekstrim itu gangguan perilaku. Gangguan perilaku tuh bisa macam-macam ya. Jadi bisa juga anaknya menjadi nakal gitu kan, yang ujungnya ekstrimnya perilaku kriminalitas. Tuh. No, nggak apa-apa ini place. Aku belum pernah kriminal sih alhamdulillah. Boleh didefinisikan lagi Mbak perilaku nakal ini apa aja range-nya. Boleh sih menarik. Ya kriminal artinya kan berurusan dengan hukum pasti itu ya, misalnya narkoba, mencuri ini yang kemarin kita temui ini kan curi kendaraan sepeda motor itu juga terjadi gitu kan. Terus ekstrimnya membunuh gitu, ada yang juga itu ekstrim gitu. Tapi memang impact-nya tuh sebesar itu ya Mbak ya? Iya, secara psikologis tuh sebesar itu karena kan kami kemudian langsung ke dampaknya ya. Kami datang ke salah satu kayak rumah singgah tahanan gitu anak di Bandung dan ke LP anak di Tangerang. Nah, kemudian dari situ kita ngobrol dengan beberapa pelaku kriminal. Kita tanya sebetulnya latar belakang keluarga tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kami ke belakang dulu dampaknya, kemudian di sini gimana sih latar belakang keluargamu gitu. Wah menarik. Iya dan benar berarti maksudnya dari pembahasan awal kita kayak bahwa perilaku kita misalnya sekarang kita udah dewasa lah ya gitu. Tapi banyak hal yang akarnya tuh dari institusi keluarga gitu. Itu jadi satu value kita tuh didapat dari situ ya. Jadi penting banget sebenarnya institusi keluarga dengan kehadiran peran ayah dan ibu yang seimbang. Iya. Kalau misalnya ibu yang banyak berperan juga itu ya fatherless. Kalau bapak yang banyak berperan juga sama juga sebetulnya. Cuma kan yang lebih yang terjadi di Indonesia karena pola asuh patriarki dan tadi secara ekonomi ya lebih banyak terjadi kehilangan peran ayah ya, fatherless sosok ayah begitu. Betul, memang sosok parenting ini itu juga dalam budaya pop itu juga banyak banget diangkat ya. Kayak ada beberapa film kayak Sentimental Value atau If I Had Kicks I'll Like You, If I Had Legs I'll Kick You. Mohon maaf Natalie Portman, I'm so sorry baby boo, mother. Tapi itu memang banyak film-film yang sudah mengangkat isu tersebut dan ternyata itu menjadi isu yang juga umum dan global gitu ya Mbak ya. Kalau kata anak zaman sekarang mah daddy issue, mommy issue dan ternyata itu memang dampak-dampaknya itu tuh dari keabsenan sosok orang tua fisik dan non fisik ya Mbak ya berarti ya. Dan dari institusi paling kecil gitu ya, dari mereka di rumah. Kan kalau dari rumah itu administratif yang paling kecil kan keluarga ya. Khawatirnya kalau dari keluarga ini banyak peran ayah nggak hadir, sosok ayah nggak hadir, gimana nanti mau SDM Indonesia yang ke depan begitu kan. Benar-benar. Yang terkecil aja udah banyak bolong-bolongnya istilahnya ya. Gitu. Itu jadi efek domino yang secara tidak langsung tuh impact-nya lumayan ya. Gitu ya. Nah kalau misalnya di Indonesia Mbak, tadi kan ada 16 psikolog dari banyak kota gitu ya. Daerah mana Mbak yang kira-kira mungkin bukan potensi fatherless ya, tapi yang kasus fatherless-nya tuh menarik gitu. Kayak one of a kind misalnya. Ya bisa dibagikan lah dari kayak
banyak kota gitu ya, di ya. Indonesia. Kami mencoba membagi proporsi tadi ya. 15,9 itu yang paling besar proporsinya mana ya? Ada Gorontalo, kemudian Nusa Tenggara Barat, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu. Nah, menarik ini Nusa Tenggara Barat nih ya. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat ya, yang Mandalika lah. Di sana kami juga ada satu narsum kami psikolog itu Pak Aryo Widodo yang menyebutkan bahwa rata-rata ayah itu bekerja sebagai PMI, pekerja migran Indonesia. Sekarang kan TKI itu sebutannya pekerja migran Indonesia gitu, yang merantau ke luar negeri karena ekonominya di Indonesia dianggap nggak bagus ya. Nah, jadi banyaklah di keluarga-keluarga itu yang ibu ngurusin anaknya gitu, atau kadang-kadang karena udah cerai menjadi janda gitu kan. Nah, itu banyak terjadi, kemudian ya banyak muncul kasus perceraian di situ. Perceraian gitu kan, yang karena berbeda lama-lama kelamaan tinggal di luar, ketemu sama yang luar gitu kan. Nah, NTB itu menarik, sayang kami tidak sempat ke sana ya untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi ya gitu. Nah, Mbak, dan memang berarti ketidaktersediaan lapangan kerja di satu daerah itu juga sangat berpengaruh sama fenomena fatherless. Iya, ujung-ujungnya begitu ya, ujung-ujungnya karena ternyata pasar kerja misalnya di NTB itu nggak mencukupi, kemudian orang memilih keluar yang dianggapnya gampang cari uang banyak kan keluar gitu kan. Betul. Nah, itu ya ngaruh juga gitu kan. Apalagi memang di kondisi sosial ekonomi beberapa tahun terakhir ya Mbak, lapangan pekerjaan itu kan banyak orang yang secara terpaksa, oke, saya harus meninggalkan negara ini untuk menghidupi keluarga saya yang lebih baik, dan itu secara tidak langsung tuh memang berpengaruh sama psikologi anak dan potensi fatherless tuh impact-nya sebesar itu. Nah Mbak, ngomong-ngomong tentang impact anak dan fenomena fatherless Indonesia, kita juga nanya-nanya ke beberapa teman-teman kita nih Mbak. Nah, kalau gitu kita langsung aja lihat videonya. Kak, namanya siapa, dari unit apa? Saya Pri dari media sosial. Oke, tanggapan lo soal fenomena fatherless? Aku sih tanggapannya lebih ke arah efeknya ke anak-anak sih gitu loh. Banyak banget yang anak-anak tuh tanpa kasih sayang orang ayah misalnya kayak gitu, perhatian dari ayah, dia tuh gedenya itu dia akan ngalamin beberapa hal yang dengan mental mereka, masalah sosialnya, bagaimana mereka bergaul, terus bagaimana mereka menghadapi masalah-masalah yang kemudian datang di hidup mereka gitu. Hai Kak, namanya siapa, dari unit apa nih? Hai, aku Rara dari PBK. Oke. Kak Rara, aku mau tanya tanggapan kamu soal fenomena fatherless. Menurut aku emang perlu banget sosialisasi buat para laki-laki. Kalau misalnya mau menikah itu harus siap, nggak cuman ada, tapi harus hadir sebagai ayah gitu. Kamu siapa, dari unit apa? Vicky dari bisnis. Oke. Kak Vicky, tanggapan kamu soal fenomena fatherless? Ya intinya memang kan kalau misalnya ayah dan ibu tuh punya peran masing-masing gitu. Ketika kehilangan salah satu, memang ada satu peran yang hilang. Tetapi itu juga bukan berarti kita sebagai anak-anak menjadi manja, terus terlalu terbawa dengan beban pikiran. Artinya kita juga harus mandiri, nggak boleh manja juga sih gitu. Artinya cintai diri sendiri itu penting gitu. Tidak mengharapkan cinta dari luar gitu. Dari cinta dari diri sendiri dan dari keluarga. Hai Kak, namanya siapa, dari unit apa? Namanya Sylvia dari Hotline Kompas. Oke. Kak, aku mau nanya gimana menurut kamu nih ya soal fenomena fatherless? Nggak ada sosok peran ayah, nggak berasa banget sih waktu pas aku kecil sih. Kalau untuk saat ini sih nggak apa-apa, tapi waktu pas saat kecil iya sih, kayak kita jalan-jalan tuh dari keuangan juga ya, dari keuangan, ekonomi, kayak kalau misalkan kita pergi kemana aja ngeliat orang sama keluarga kita enggak full, enggak juga berasa juga, kayak diantar sekolah nggak pernah diantar, berasa juga kayak gitu aja sih.
Nah, itu tadi video yang menunjukkan berbagai macam opini dan pandangan terhadap fenomena fatherless di Indonesia. Nah, karena kita masih punya beberapa menit lagi, kita mau nanya-nanya lagi Ya, nih ke Mbak sebelum Putri. kita tutup Mbak Putri, apa boleh dibagikan satu hal ya, pengalaman lah yang menarik, yang paling gong gitu ya dari liputan fatherless ini gitu. Iya, kan ini temuannya kan panjang sekali ya Mbak ya. Iya. Terus ngobrol sama psikolog, research, apa ada terus temuan lain lagi nggak yang Ini lebih ke pengalaman batin yang tiba-tiba membuat saya tersentuh ya. Jadi di luar ya angka-angka menggambarkan lah. Jadi waktu itu kita datang ke sebuah rumah singgah menahan anak-anak bermasalah dengan hukum. Jadi rumah singgah itu dikelola oleh LSM swasta. Daripada anak itu masuk ke penjara lebih parah lagi, kemudian tuh ada yang mengelola itu. Nah, saya wawancara dengan satu anak itu kira-kira umur 15 tahun gitu kan, mukanya masih polos gitu. Saya sampai bingung caranya nanya gimana ya, apakah kamu bermasalah dengan apa tuh, diomongin tuh gimana gitu kan, pelan-pelan gitu. Tapi pada akhirnya karena nggak tega ngeliat mukanya tuh anak tuh sangat polos gitu, karena polos sudah sampai berurusan dengan hukum. Kamu kena kasus apa? Maaf ya ibu ngomong begitu. Saya bobol warung bu. Dalam hati astaga gitu kan, bobol warung kenapa nih anak segitu 15 tahun bobol warung. Jadi ternyata dia tinggal dengan neneknya. Ya umur neneknya 60 tahun, dia tinggal dengan neneknya dengan 3 orang adik gitu. Saya nanya, ibumu kemana? Sudah 4 tahun ini menjadi TKW di Arab, tanpa dia tahu ya negara Arabnya itu di mana kan. Ya anak segitu nggak tahu yang mau di UEA, mau di Arab Saudi gitu kan. Terus dia di sini berarti tinggal sama neneknya di Bandung ya. Sebelumnya tinggal sama neneknya. Jadi neneknya tanpa penghasilan ditinggalin 3 anak. Ya 13 tahun sama adik-adik yang SD gitu kan. Terus masih kecil banget. Terus bapak sudah lama meninggal. Kemudian ibu menikah lagi dengan bapak tiri. Bapak tirinya kemana? Bangun tower di Bali. Tuh, sudah berapa tahun? Setahun. Nah itu kan tadi ya kalau dibilang Nunu bilang masalah ekonomi ya, itu kan menggambarkannya dua orang pergi karena untuk menghidupi 4 orang anak. Gitu. Jadi otomatis dia sama sekali tinggal dengan orang tua ya. Cuma dengan nenek ya. Gitu. Kenapa kamu bobol warung gitu? Saya lapar gitu. Jadi suatu saat dia lagi main sama temennya. Jadi yang bobol warung tuh 2 orang gitu kan. Saya lupa temennya juga ada di situ juga gitu kan. Saya lapar, terus sudah saya bobol warung. Kamu bisa bobol warung? Bisa, gampang kok gitu. Artinya anak segitu gampang kok gitu kan. Dalam arti ini anak kok begini banget ya. Terus itu warung jual apa? Ya itulah jual apa? Kayak jus dan makanan ciki-ciki gitu. Terus jajanan gitu kan. Ya awalnya saya cuma ngambil jajan itu. Terus kemudian teman saya nggak sengaja nyandung kotak uang gitu. Jadi akhirnya mereka tertarik kotak uang itu, dibawa keluar dari warung itu. Sebenarnya nggak ketahuan itu ya. Mereka nggak dengan jajannya, kemudian di tempat yang sepi gitu mereka bongkar. Mereka bisa loh bongkar kotak uang. Kemudian mereka menemukan uang jutaan gitu. Tapi nggak semuanya. Yang cerita ini pada akhirnya ini ya, pengasuhnya rumah singgah itu uangnya tuh ada yang utuh, ada yang enggak karena kena rayap gitu. Jadi ternyata pemilik warung itu lama menyimpan uang di situ gitu kan. Tabungan gitu ya. Jadi ya mungkin lah ya. Nah terus ketahuannya justru itu kotak uangnya nggak ada. Nah pengakuan anak itu sebetulnya uang itu 5 juta. Tapi yang utuh ya cuma berapa juta ya karena kena rayap. Tapi kemudian pemilik warung ngeklaim bahwa uangnya belasan juta. Tuh, ya itu kemudian ketahuan dibawa ke polisi, semakin memberatkan karena perbedaan nilai uang tadi ya. Tuh, terus saya sampai nanya, terus sekarang kamu di sini makan berapa kali gitu kan? Cuma 2 kali Bu. Kok 2 kali? Ya cuma pagi sama malam. Dan ternyata memang rumah singgah itu kesulitan dana ya. Karena jadi akhirnya saya nggak tega gitu. Kebetulan kan saya dengan Fajar datang membawa beras karena udah tahu ya bahwa rumah singgah itu butuh logistik, butuh gitu kan. Tapi saya lihat anak ini, tadi kamu makan nggak yang ibu kasih kayak semacam ciki-ciki gitu kan? Iya, terus dibagi-bagi sama teman-teman buat besok lagi gitu kan. Karena nggak tega setelah saya wawancara itu. Dan saya ketemu dengan salah satu ibu-ibu pengunjung
yang ngunjungin anaknya ya, gitu Oh. kan. Terus saya bilang, "Ibu mau kesini lagi kan? Saya dititip uang nggak gitu buat anak-anak di sini gitu. Kasihan nih mereka makan cuma 2 kali sehari padahal masih masa pertumbuhan. Kayaknya makan ciki aja nggak pernah ini Iya, ya kayak kayak apa ya? kayak sesuatu yang menjadi sangat spesial buat mereka gitu ya. Iya, Identity spesial ya. gitu kan karena mereka lapar, terus mereka bobol warung nggak tahu caranya gimana. Akhirnya saya nitip uang ke ibu itu, terus ibu itu hari berikutnya datang dengan mengemas itu ya. Saya cuma berharap ya saya hanya bisa membantu itu ya, karena Iya. datang nggak enak juga ya mewawancara mereka, siapa yang bisa saya bawa gitu kan. Ya itu contoh-contoh kecil aja ya, dampak bahwa dari kondisi ekonomi ini ternyata bisa berdampak ke ya tindak ya. Ini sebetulnya sangat ekstrim ya yang sebenarnya nggak kita harapkan kan. Tapi itu sesuatu yang secara real ada ya. Betul. Ternyata memang dari ekonomi dan fatherless itu sesuatu yang dua isu berbeda, tapi yang sebenarnya terkait satu sama lain ya. Jadi terharu ya. Iya. Karena sebenarnya pasti banyak tadi nggak disebut ya namanya. Mungkin banyak anak-anak seperti itu gitu kan ya yang terjadi di banyak kota di Indonesia. Ya ini saya juga nggak bisa sebut nama karena sebetulnya katanya pemilik warungnya masih dendam gitu. Astaga. Aduh, cuma sama anak-anak kecil dendam jadi terus ya kayak kami rahasiakan lah. Ya, pemilik warungnya kata gue tuh dia anger issue. Harusnya perlu dicek juga Mbak, background keluarganya. Betul ya. Biasanya kalau orang yang terlalu anger issue tuh memang yang tidak biasa didengarkan oleh bapaknya. Nah, ya jangan-jangan itu juga ya. Fatherless kan? Ya pada akhirnya semua ini terjadi karena fatherless gitu kan. Fatherless dan kondisi ekonomi. Yes, betul. Ya makanya tadi sudah dijabarkan ya. Pokoknya lebih lengkap lagi ya soal fenomena fatherless gitu dan data-data baik itu kualitatif kuantitatif gitu dari 16 psikolog di seluruh Indonesia yang udah diliput sama Mbak Putri dan tim. Bisa sahabat Kompas cek lagi di halaman harian Kompas atau Kompas ID. Dan terima kasih Mbak Putri sudah membagikan pengalaman riset dan liputannya gitu ya soal fenomena fatherless ini gitu. Semoga banyak lagi sebenarnya ya liputan-liputan isu-isu yang lebih relate dan juga relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. Betul. Oh ya, kalau mau nyari di kompas.id, kalau pembaca Kompas atau ini ya netizen sudah langganan, mungkin bisa dicari dulu fatherless kompas.id itu mungkin sudah satu terangkum ya soal fatherless semuanya. Kadang-kadang kan bingung ya mau nyari sebelah mana gitu kan. Nanti teman-teman juga bisa cek di deskripsi di bawah ini. Nanti kita sematkan direct link ya untuk langsung membaca liputan yang sudah disajikan oleh tim redaksi kita semuanya. Oke. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Mbak Putri sekali lagi. Sampai ketemu. Ntar next main-main lagi ya Mbak ya. Oke. Spill dong Mbak, next ada liputan apa lagi nih? Ini masih dicari nih, kita masih mencari-cari. Masih jadi rahasia dapur ya. Masih dapur. Masih dimasak. Pokoknya udah pasti relate. Iya, pokoknya relate. Begitu juga dengan CWK terus menghadirkan berbagai macam isu yang relatable banget buat sahabat Kompas semua. Dan jangan lupa terus saksikan CWK, subscribe dan follow Instagram @hariankompas. Dan jangan lupa juga langganan Kompas ID. Yes. 1 tahun, harus 1 tahun langganannya ya. Yeah, biar lebih murah ya. Biar lebih murah, betul. Betul. Itu juga nanti bisa diklik di video atau di deskripsi video di bawah ini. Oke, terima kasih sahabat Kompas. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.